Kalian jujur ya sama saya, hari ini sudah pada kentut belum? Sudah. Nah, kalau sudah berarti aman ya, itu sehat kalian semua nih. Nah, teman-teman sehat, ya mungkin kalian ketawa dengan pertanyaan saya barusan. Dokter kok bahasnya jorok ya? Nah, padahal ya asal kamu tahu, di rumah sakit, ya suara kentut itu adalah musik yang paling indah buat dokter bedah. Banyak orang di luar sana rela bayar puluhan juta, ya rela perutnya dibedah cuma gara-gara satu hal. Mereka gak bisa kentut. Jadi ya, buat kamu yang masih bisa buang angin dengan lancar ya, gratis setiap hari, itu nikmatnya mahal banget ya bagi orang yang gak bisa kentut. Nah, kenapa gas itu penting dan apa sih bahayanya kalau dia macet? Nah, jadi kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, kentut atau bahasa medisnya itu flatus, ya itu sering dianggap aib. Ya kalau bunyinya dibilang nggak sopan ya. Nah, kalau baunya itu dibilang polusi udara. Nah, padahal kentut itu adalah proses biologis yang sangat normal. Nah, rata-rata ya manusia sehat itu kentut itu 14 sampai 20 kali sehari. Nah, itu sadar atau tidak ya seperti itu. Nah, hari ini saya mau mengajak teman sehat semua dan juga tim saya nih ya yang ada di sini itu untuk mengubah pola pikirnya. Jadi jangan malu untuk kentut ya, tapi takutlah kalau kamu berhenti kentut. Kenapa kita harus kentut? Nah, ini pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, jadi poin pertama itu kentut itu adalah sampah gas. Jadi saat kita makan, kita menelan udara ya, lalu di usus ya bakteri-bakteri itu bekerja mencerna makanan dan menghasilkan gas. Gas ini harus dibuang. Nah, kalau tidak dibuang, dia akan menumpuk seperti balon yang mau meledak. Nah, jadi kalau kamu kentut, yaitu tanda pabrik di perutmu ya sedang bekerja aktif. Nah, kemudian ya pasti ada yang bertanya, apa sih manfaat ya buang angin ya, apa untungnya kentut itu? Nah, pertama ya tentu itu mencegah kembung ya. Jadi perut bega itu sakit ya, nggak nyaman, kembung itu nggak nyaman. Nah, dengan kentut, tekanan di perut itu berkurang instan. Kedua, alarm diet ya. Jadi kalau kalian kentut ya baunya busuk banget ya, sampai misalkan satu ruangan bahkan sampai kebauan, sampai bubar ya, itu sinyal ya. Sinyal itu tanda kalian kebanyakan makan daging merah misalkan atau kurang serat. Nah, jadi kentutnya itu alarm ya, alarm alami buat atur makan. Nah, kemudian bahaya tidak kentut ya atau ileus. Nah, ini intinya ya masalah yang sering bikin orang masuk IGD itu. Teman-teman, kalau tiba-tiba ya perutnya terasa nyeri, melilit, kemudian juga membesar keras seperti papan ya, perutnya itu kayak papan, muntah-muntah, dan juga sama sekali tidak bisa kentut atau BAB. Nah, itu dalam dunia medis ya ini disebut dengan ileus obstruksi ataupun sumbatan usus. Nah, bayangkan ya, selang air yang diikat mati, ya keikat dia. Nah, gas dan juga kotoran tentu itu akan menumpuk di satu titik itu. Nah, bikin ususnya bengkak, bahkan bisa pecah. Nah, kalau sudah begini, ya solusinya tentu operasi ya, operasi pembedahan. Nah, makanya ya pernah dengar kan kalau pasien habis operasi bius total misalkan, dokter selalu bilang, "Bu, Pak, jangan makan dulu ya sebelum kentut." Nah, itu ya, itu ada maknanya. Itu bukan mitos ya, itu untuk memastikan ususnya sudah bangun dan tidak ada sumbatan. Nah, bahaya menahan kentut ya yang perlu teman-teman ketahui ya, tentu ini ada bahayanya. Gimana kalau kita sering menahan kentut ya karena malu? Nah ya, ini mau kentut, nanti tahan dulu ya, malu ya itu. Ini siapa kira-kira di sini yang sering nahan kentut nih? Nah, ayo aku. Saya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi gas yang ditahan itu lama-lama itu bisa menyebabkan tekanan, bisa bikin bermasalah lah di pencernaan, bisa nanti wasir ataupun ambeien kambuh ya. Jadi saran saya ya jangan sampai sering menahan kentut. Oke, kemudian ya bagaimana cara kita menyikapinya atas aktivitas alamiah ini ya. Karena kentut itu kan alamiah ya. Kita nggak mau tapi dia memang prosesnya seperti itu. Yang pertama tentu jangan ditahan. Tempat yang sunyi lah ya, jangan di tengah keramaian. Misalkan keluar ruangan ya. Nah, karena etika itu penting ya. Nah, kalau terasa mau buang angin ya jangan ditahan-tahan sampai sakit perut. Ya minta izin sebentar misalkan ke toilet atau menjauh dari teman-teman. Jangan sengaja pergi ke tengah kerumunan, tiba-tiba permisi, baru kentut gitu ya, bubar ya. Itu nggak boleh. Yang kedua, perhatikan makanan pemicu. Nah, jadi kalau teman-teman merasa terlalu sering kentut sampai mengganggu ya, nah kurangi makanan penghasil gas tinggi, misalkan kol, kubis, ubi, soda ya, ataupun kacang-kacangan.
Kemudian yang ketiga itu bergerak. Ya, harus rajin bergerak. Kenapa? Ya kalau perut terasa begah tapi susah kentut, ya jangan cuma tiduran ya. Nah, jalan kaki santai atau posisi nungging ya, kayak posisi sujud, itu bisa membantu gas bergerak mencari jalan keluar. Nah, jadi teman sehat ya, hal sederhana ini ya seperti kentut ternyata maknanya besar sekali. Itu tanda ususmu lancar, ya nggak ada sumbatan, dan juga bakteri di usus kamu sehat ya. Mulai sekarang jangan meremehkan hal kecil. Kalau besok kamu kentut, ya ucapkan alhamdulillah dalam hati. Karena banyak orang yang sedang berjuang di ruang operasi, ya bahkan menunggu operasi hanya demi bisa melakukan hal itu. Oke, kalian pokoknya abis ini kalau mau kentut bilang ya, tapi jauh-jauh. Nah, oke ya. Jadi buat teman-teman sehat di rumah, coba tag teman kamu yang paling hobi kentut sembarangan, ya, tag di kolom komentar. Kemudian ya silakan tulis di kolom komentar pengalaman lucu apa yang pernah kalian alami gara-gara kentut ya, boleh di-share, jangan lupa di-like ya, share video ini mungkin ke grup WA ataupun grup-grup keluarga ya, dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, jaga kesehatan pencernaanmu. Ya, jangan lupa buang angin pada tempatnya. Salam sehat, sampai jumpa.